Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, di video saya kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan bersama bagaimana sikap atau pernyataan yang disampaikan oleh Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, terkait perayaan Natal tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Langsung saja, ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Wakil Presiden, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Pada sore hari ini, sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan Tahun Baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi. Kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan pokok lainnya. Juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata. Kalau begitu, dengan demikian saya mungkin persilakan Kapolri mungkin akan melaporkan. Terima kasih. Oke ya, dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, dan sekarang kita akan coba melihat saja bagaimana ketika Habib Kribo mengikuti perayaan Natal ya, dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya adalah segar, orang sering panggil akhir-akhir ini Habib Kribo lah. Keras. Mengenai masyarakat kita pluralis ini, saya ikut di dalamnya, kebetulan juga saya dikaitkan sebagai ketua kita, tapi nggak merasa ketua lah. Kita ini semua kerja bersama. Sedangkan ini kalau nggak bersama-sama susah. Jadi tidak bisa mengadakan suatu organisasi, tapi butuh kebersamaan semuanya. Bagi saya kalau orang itu beragama nggak ada unsur cinta dan pluralis, itu berarti dia tidak beragama. Karena puncak agama itu cinta. Mau dari agama pun apapun semua sama. Dan jadi lawannya NTP itu ya radikalisme, pemaksaan, ketidakadilan apapun. Indonesia bukan negara agama. Indonesia mengalami Pancasila itu ada berapa agama. Saya sih punya harapan negeri ini ada keadilan lah semuanya. Jangan ada diskriminasi lagi. Negeri ini juga didirikan oleh semua orang, bukan milik satu agama, bukan milik mayoritas. Tapi kita perlu berusaha semua lah bersuara. Semoga nanti ke depan ini tidak ada lagi umat yang diskriminasi, tidak ada lagi orang ingin membangun tempat ibadah untuk mendekat ke Tuhannya dipersulit. Saya pernah ikut demo ke mahkamah dulu tentang apa tuh SKP masalah pembangunan gereja. Itu bentuk ketidakadilan. Tapi memang negeri ini masih perlu dibenahi lah.
Terkadang juga ada masyarakatnya masih primitif. Tapi kita tidak berhentilah terus berjuang. Nah, mengenai cinta pluralis ini, ada beberapa teman lah. Nah, saat ini ya, langkah saya mencoba melalui YouTube lah. Habib Kribo itu kalau mungkin baru sebulan setengah, tapi jadi rame. Ya saya coba melawan radikalisme. Selama masih ada radikalisme, cinta itu nggak ada. Apalagi pluralisme. Bagi saya itu puncak agama itu akhlak, dan puncak akal adalah toleran. Kalau orang nggak toleran, berarti bagi saya itu orang itu tinggal di hutan lah. Karena kita tidak bisa menafikan, kita hidup di negeri ini ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kenapa kok kita nggak bersatu? Masa kita menyeragamkan satu agama? Itu tidak bisa. Orang yang ingin menyeragamkan satu agama itu berarti dunia berguna Tuhannya. Karena Tuhan itu bersatu, semua sama aja. Yang penting intinya baik. Kalau mau tahu ajaran Yesus itu cuma satu kata kuncinya, ingin menghapus air mata orang. Itu saja, apalagi diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu ingin menghapus air mata orang dengan penuh kasih. Jadi udahlah, kita hentikan perbedaan-perbedaan agama. Dan saya berdiri di sini bukan orang asing. Saya bukan orang asing di sini. Saya merasa satu iman. Kenapa saya bilang satu iman? Kita sama-sama samawi. Kita sama-sama dari Abraham. Kita semua sama. Yang penting di sisi Tuhan apa? Yang baik, yang nolong orang. Tuhan tak nanya merek, karena Tuhan nggak bermerek. Kita semua sama sudah. Nggak usah saling ikut gotong-gotong. Ayo kita bersatu untuk NKRI ini. Jangan sampai negeri nanti seperti negara-negara Arab, gontok-gontokan nggak ada selesainya. Tapi saya yakin, bangsa ini bukan kayak bangsa Arab. Bangsa ini punya budi luhur. Nggak suka dengan golok leher seperti di Arab. Nah, untuk itu, Anda semua yang di sini jangan suka takut nggak bicara, harus bicara untuk toleransi, untuk keadilan, terus bicara. Masalah terjadi atau tidak, yang penting apa? Anda sudah berusaha. Hasilnya ke depan yang tahu pasti hanya Tuhan. Tapi kalau kita nggak berusaha, Tuhan nggak akan merubah kita. Itu mungkin saya minta, saya bahagia loh di sini. Saya nggak pernah merasa saya orang asing, Muslim. Ini saya anggap semua keluarga saya. Tentang Natalan juga, di Al-Quran aja ada dimuliakan Tuhan Yesus atau Isa. Kita sama-sama ini orang baik. Kenapa harus bersulit? Kalau kita ada hari pahlawan, masa nggak mengagungkan seorang tokoh yang top lahir yang mungkin disebut Tuhan Yesus yang sampai ini hari masih banyak umatnya. Kenapa saling bermusuhan? Nanti saya berharap lah suatu saat bangsa Indonesia itu semua kalau Natal Indonesia itu seperti umat Nasrani, umat Kristen semuanya. Nanti kalau Lebaran seperti semuanya Muslim. Semua kita bersama. Gak perlu ada perbedaan. Capek kalau kita melihat perbedaan dulu. Tapi perbedaan ini emang indah. Kalau hidup semua sama, nggak ada indah. Tapi perbedaan itu untuk saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling membenci. Tidak ada satu orang pun, mau dari Muslim atau dari Kristen, bisa mewakili kesucian ajaran Yesus atau Nabi Muhammad. Kita ini belum sempurna. Nggak perlu saling mengkafirkan, nggak perlu saling ini. Hentikan tuh semuanya. Hidup Habib. Yang penting kita kasih aja. Agama itu cinta. Yes. Kalau orang nggak punya kasih sayang, berarti dia nggak punya agama. Itu aja mungkin yang utama. Saya tidak ada lain ingin kasih sayang sama teman. Saya ingin diterima sama Anda sebagai saudara. Itu aja. Kurang panjang, Beb. Hah? Masih kurang panjang. Panjangan. Kurang Kita panjang. tidak Kurang. Kurang panjang. Malah kurang panjang. Ya cukup lah mungkin nanti. Ada tokoh-tokoh, ada pendeta, ketua yang layak harus lebih banyak bicara. Ada Mbak Maya, pejuang-pejuang kemanusiaan. Ada itu. Ada. Mohon doa aja. Saya minta kepada yang di sini mohon doa buat saya. Saya masih bisa dikasih kesempatan, panjang umur atau apapun, masih bisa bersuara untuk NKRI.
Itu aja. Saya akhiri kata saya ingin mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Semoga Tuhan memberkati semua manusia yang ada. Karena Natal bukan milik satu agama, tapi milik semua manusia, milik semua orang Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Wow, ini sih keren sekali teman-temannya. Kita melihat bagaimana seorang Habib Kribo ikut ya di dalam acara perayaan Natal ya, karena menurut dia bahwa dia ikut dalam acara tersebut bukan karena dia mengimaninya, tetapi dia ikut ya melihat bagaimana sahabat-sahabatnya merayakan hari raya mereka, ya kan? Saya pikir memang Habib Kribo adalah seorang Muslim yang begitu menjunjung tinggi yang namanya toleransi, dan saya pikir ini bukan toleransi kebablasan gitu ya kan, karena dia tidak ikut ya mengamini apa yang sedang dirayakan oleh para sahabat-sahabatnya. Dia hanya ikut ya ketika sahabat-sahabatnya bersuka cita, ya dia ikut ya, turut ya, senang juga, tetapi tidak ikut dalam mengimani apa yang diimani oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi saya pikir bahwa ketika kita ikut juga dalam acara saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, pastinya itu tidak akan mempengaruhi iman kita gitu loh. Jadi itu biasa aja, ya kan? Jadi artinya kita ikut dalam acara tersebut, ya karena memang kenapa? Karena di situ ada sahabat-sahabat kita. Ya, dan tidak dengan otomatis kita juga mempercayai apa yang mereka percayai ya, mengimani apa yang mereka imani, tidak seperti itu. Jadi saya pikir para kaderun-kaderun kalau boleh kalian boleh insaf gitu ya. Jadi jangan terlalu suka untuk mengkafir-kafirkan orang yang berbeda agama dengan Anda, atau justru orang yang berbeda pendapat dengan Anda walaupun memang itu seagama dengan Anda semua ya. Oke, jadi saya pikir saja dulu untuk malam hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.